Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 9 kelas mikrobiologi C pada video kali ini akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai kasus yang kami dapatkan, yaitu kode kasus Jakurai. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa sih pentingnya melakukan analisis spesimen? Analisis spesimen penting untuk dilakukan karena dengan menganalisis suatu spesimen, kita dapat mengetahui bakteri apa yang ada dalam spesimen tersebut yang dapat menyebabkan penyakit. Spesimen dapat kita ambil pada bagian dalam hidung, tenggorokan, urin, darah, dan lain-lain. Selanjutnya, studi kasus. Dari kasus yang didapatkan, diketahui bahwa gejalanya yaitu seorang pasien wanita memeriksakan diri ke rumah sakit setelah mengalami nyeri saat berkemih. Nyeri tersebut telah dirasakan selama 3 hari belakangan yang disertai dengan frekuensi berkemih yang sering. Juga urin pasien memiliki bau yang kuat. Hasil pemeriksaan pendukung diketahui bahwa tidak adanya gejala demam, nyeri abdominal, nyeri punggung, keputihan maupun gatal pada kulit. Diagnosa sementara, dokter mencurigai adanya infeksi saluran kemih. Maka dari itu diperlukan analisis spesimen pada sampel urin pasien. Selanjutnya, prosedur. Yang pertama yaitu jenis dan pengambilan sampel. Urin yang digunakan adalah urin tengah, agar sampel urin yang diambil tidak terkontaminasi dengan kuman yang ada di prostat ataupun vagina, karena dalam keadaan normal, urin tidak mengandung mikroorganisme. Pengambilan urin dilakukan oleh pasien itu sendiri, sehingga pasien harus diberi penjelasan terkait cara pengambilan urin terlebih dahulu. Wadah yang digunakan harus bersih dan kering, agar tidak terkontaminasi kuman yang dapat merubah susunan urin. Selanjutnya, penyiapan sampel spesimen. Jeda antara berkemih dengan pemeriksaan urinalisis dapat memengaruhi stabilitas sampel dan validitas hasil pemeriksaan. Oleh karena itu, sampel urin harus dianalisis pada keadaan segar atau kurang dari 1 jam dan selambat-lambatnya 2 jam setelah berkemih. Karena jeda yang terlalu lama dapat membuat urin mengalami kerusakan. Jika pemeriksaan baru akan dilakukan pada jeda waktu lebih dari 2 jam, maka spesimen urin dapat disimpan pada suhu 4 derajat Celcius. Yang ketiga, rangkaian prosedur secara umum. Spesimen yang telah terkumpul akan dilakukan pemeriksaan dengan cara screening cepat. Pemeriksaan yang akan dilakukan yaitu pemeriksaan urinalisis, kultur urin, dan pengecatan gram. Urinalisis. Urinalisis di laboratorium dapat dilakukan dengan berbagai metode, yaitu dengan metode dipstick atau carik celup, juga dengan metode sederhana. Pemeriksaan carik celup ini ditandai dengan melihat perubahan warna yang terjadi sesuai dengan keadaan urin yang sebenarnya. Metode carik celup ini hanya sensitif terhadap albumin saja. Globulin dan protein Benz-Jones tidak dapat dinyatakan oleh carik celup. Salah satu penggunaan dipstick atau carik celup untuk urinalisis dibandingkan dengan metode standar yaitu pemeriksaan protein. Kultur urin. Kultur urin dilakukan dengan media agar darah, agar McConkey, dan agar brokalin. Kultur urin sebagai standar baku diagnosis ISK jika didapatkan pertumbuhan koloni lebih dari 50.000 koloni per mili. Berdasarkan hasil pemeriksaan biakan urin, kebanyakan infeksi saluran kemih disebabkan oleh bakteri gram negatif aerob yang biasa ditemukan di saluran pencernaan dan jarang disebabkan oleh bakteri anaerob. Salah satu penelitian di Australia mengatakan bahwa
95% pasien yang menderita infeksi saluran kemih disebabkan oleh bakteri Escherichia coli. Pengecatan gram. Pengecatan gram merupakan metode pengecatan diferensial yang banyak digunakan dalam mengklasifikasikan dan mengidentifikasi bakteri menurut morfologi, ukuran, dan bentuk selnya. Metode ini dikembangkan oleh seorang ilmuwan bernama Christian Gram pada tahun 1921. Namun, kini metode pengecatan Gram telah banyak mengalami modifikasi sesuai dengan bakteri yang diujikan dan hasil yang diharapkan. Selanjutnya, metode yang digunakan. Di sini metode yang digunakan yaitu pengecatan Gram. Prinsipnya yaitu pewarnaan Gram, yaitu kemampuan dinding sel mengikat zat warna setelah melakukan pencucian dengan alkohol 70%, yang mana keadaan ini berhubungan dengan komposisi senyawa penyusun dinding sel. Pada bakteri Gram positif mengandung peptidoglikan lebih banyak dibandingkan bakteri Gram negatif. Pemeriksaan pewarnaan Gram dilakukan menggunakan urin tanpa sentrifugasi dan diperiksa dengan mikroskop cahaya. Pewarnaan Gram pada urin yang tidak disentrifugasi sangat membantu untuk menemukan bakteri dalam urin, terutama pada pyelonefritis. Kehadiran satu atau lebih bakteri pada suatu lapangan pandang minyak emersi mengindikasikan bahwa terdapat mikroorganisme lebih 105 per mililiter. Konsentrasi seperti ini kemungkinan kecil untuk suatu kontaminan dapat kombinasi dengan piuria dan gejala yang khas, menunjukkan suatu akut infeksi saluran kemih. Pewarnaan Gram juga dapat men-screening adanya bakteriuria. Prosedur pengecatan Gram secara umum terjadi menjadi 4 langkah, yaitu pengecatan dengan cat utama atau primary stain, yaitu pewarnaan kristal violet pada Gram A. Selanjutnya, pewarnaan Gram B berupa senyawa asam iodin sebagai mordan. Mordan di sini berfungsi sebagai senyawa yang dapat meningkatkan interaksi antara cat dengan sel bakteri, sehingga cat akan terikat kuat dengan sel bakteri. Selanjutnya yaitu pemberian Gram C, yaitu dengan etanol 95% sebagai decolorize. Tujuan decolorize ini yaitu untuk menghilangkan warna cat utama pada bakteri Gram negatif, sedangkan pada Gram positif akan mempertahankan warna dari kristal violet dan asam iodin. Selanjutnya pemberian Gram D berupa safranin sebagai counter stain. Pada bakteri Gram negatif akan menjadi warna merah dari pewarna safranin karena kehilangan cat primer pada saat decolorize. Sedangkan untuk bakteri Gram positif akan tetap berwarna ungu. Hasil diagnosa. Berdasarkan jurnal yang didapatkan, diketahui dari tabel di bawah ini dapat disimpulkan bahwa bakteri yang umum menyebabkan penyebab infeksi saluran kemih yaitu Escherichia coli. Dan karakteristik pasien penderita infeksi saluran kemih itu rata pada usia dewasa 25-59 tahun dengan jenis kelamin perempuan dan kultur urin kultur positif. Baik, selanjutnya itu metode cepat dalam analisis mikrobiologi. Yang pertama itu URI screen. Jadi URI screen merupakan uji yang didasari oleh deteksi enzim katalase yang terdapat pada sebagian besar bakteri yang menyerang saluran kemih, sel ginjal, eritrosit, leukosit, hingga memungkinkan untuk deteksi bakteri yang berpotensi sebagai metode diagnosis dini untuk infeksi saluran kemih. Penggunaan metode URI screen masih terbatas pada anak-anak karena spesifitasnya yang relatif rendah dan tingkat hasil positif palsunya itu tinggi. Namun, sensitivitas metode ini hingga 100%, sehingga menyebabkan metode ini dapat menjadi salah satu rekomendasi metode cepat dalam mendeteksi infeksi saluran kemih. Yang kedua, pemeriksaan urinalisis atau piuria mikroskopik. Jadi piuria adalah
kondisi adanya leukosit di dalam urin. Piuria dapat dideteksi dan diukur secara mikroskopis dengan cara mengukur nilai ekskresi dari leukosit urin, menghitung leukosit di spesimen urin dengan pengecatan gram, menghitung leukosit dengan hemositometer, atau dapat juga dengan menghitung leukosit pada spesimen yang disentrifugasi. Tujuan dari tes mikroskopis ini adalah untuk melihat leukosit, selindir leukosit, serta elemen seluler lain yang dapat diamati secara langsung. Kelemahan dari tes ini adalah leukosit merupakan sel yang cepat hancur di urin yang sudah tidak segar lagi. Yang ketiga itu dipstik urin atau carik celup. Jadi pemeriksaan carik celup merupakan alat diagnostik dasar yang digunakan untuk menentukan perubahan patologis dalam urin. Pemeriksaan carik celup ini ditandai dengan melihat perubahan warna yang terjadi sesuai dengan keadaan urin yang sebenarnya. Pemeriksaan protein urin, metode carik celup memiliki kelebihan seperti penggunaannya yang cepat, lebih praktis, hasil lebih mudah diinterpretasikan dengan melihat perubahan warna yang terjadi. Terdapat juga kekurangan seperti apabila pembacaan dilakukan kurang dari 30 detik, maka akan terjadi perubahan warna yang dapat menimbulkan kesalahan dalam menginterpretasikan hasil. Prinsip dari pemeriksaan carik celup adalah 3355 tetraklorofenol, 3,4,5,6 tetrabromosulfophthalein atau buffer dengan protein akan membentuk senyawa berwarna hijau muda sampai hijau tua. Metode carik celup ini hanya sensitif terhadap albumin saja. Globulin dan protein Baines-Jones tidak dapat dinyatakan oleh carik celup. Pemeriksaan urinalisis yang biasa dilakukan dengan carik celup antara lain yaitu berat jenis, pH, glukosa, protein, keton, darah, bilirubin, uribilinogen, nitrit, dan juga leukosit esterase. Salah satu penggunaan dipstik atau carik celup untuk urinalisis dibandingkan dengan metode standar yaitu pemeriksaan protein. Pemeriksaan urinalisis yang biasa dilakukan dengan metode standar antara lain yaitu pemeriksaan protein urin dengan metode asam sulfosalisil 20% dan metode asam asetat 6%. Jadi rekomendasi metode analisis cepat di antara beberapa metode analisis cepat mikrobiologi di atas, kelompok kami merekomendasikan metode dipstik urin. Hal ini terjadi karena pada metode dipstik urin penggunaannya lebih cepat dan praktis. Selain itu juga hasil yang diperoleh lebih mudah diinterpretasikan, yaitu dengan melihat perubahan warna yang terjadi. Jadi berdasarkan metode di atas, akurasi diagnosis pemeriksaan mikroskopis urin, dipstik urin, serta pewarnaan gram pada urin telah banyak diteliti. Namun hasil yang didapatkan selalu bervariasi, bergantung pada populasi pasien dan teknis dari laboratorium tersebut. Kelompok kami merekomendasikan metode analisis spesimen yang efektif, yaitu dengan menggunakan metode pewarnaan gram, karena pada metode ini dapat memberikan hasil secara langsung apakah pada spesimen terdapat bakteri gram positif ataupun gram negatif. Sebagian besar kasus infeksi saluran kemih disebabkan oleh bakteri gram negatif yang bersifat patogen. Jika teridentifikasi bakteri gram negatif pada urin pasien, maka dapat dilakukan uji tambahan untuk menguatkan diagnosis. Jadi berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pasien tersebut menderita infeksi saluran kemih. Jadi itulah hasil diskusi dari kelompok kami mengenai rangkaian prosedur analisis spesimen dari kasus seorang pasien yang telah diberikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.